gram-gramnya nih, gram-gram nih sudah hampir rontok seperti ini. Di bagian manitnya juga terdapat banyak sekali gramnya ya nih. Nah, ini gram-gramnya ini kita belum tahu dari gram-gram ini bisa ditimbulkan dari GPT yang mengalami pergesekan secara langsung tanpa dilumasi dengan oli, karena olinya tersumbat di bagian sini. Karena tersumbat tadi ini ya, ini cairan aditif yang membuat cat daripada karter ini mengalami seperti ini ya. Nah, terkelupas nih. Jadi inilah bahayanya bila kita menggunakan aditif seperti ini. Jadi lebih bagusnya itu kita overhaul ya teman-teman. Ini terkelupas nih ya. Nah ini terkelupas untuk catnya. Inilah yang bisa menutupin atau menyumbati lubang-lubang yang ada di dalam matic. Di sini untuk sabuknya sudah terlihat di dalam. Nah, di situ juga ada sedikit goresan, lumayan parah juga sih sebenarnya. Nah, itu terlihat ya gores-goresannya. Ini kita mau lepas dulu, kita coba cek ya teman-teman. Itu bekas lem-lem baru tuh. Nah, itu bekas lem baru dibuka. Kita lanjut cek di bagian CVT-nya. Nah, ini yang fatal teman-teman untuk mobil matic yang jenis CVT. Di sini yang paling fatal. Ini kita mau cek dulu di bagian CVT-nya. Jadi kita lanjut lagi ke part 2 ya teman-teman. Jadi takut panjang durasinya. Oke, kita lanjut dulu. Nah ini teman-teman, untuk matic GPT yang T31 untuk video part 2 nya ya. Hari ini kita perakitan, kemarin part 1-nya itu kita analisa dan juga mencari penyebab kenapa tidak bisa jalan untuk maticnya. Hari ini sudah kita bersihkan, ini kita mau rakit ya teman-teman. Ini untuk casingnya sudah kita bersihkan semua, bagian dalam yang bagian sebelah depannya kita bersihkan juga. Ini untuk saringan kita ganti, dan seal bonded itu tiga-tiganya kita ganti. Ini untuk rantai GPT nya kemarin ada baret sedikit ya, coba kita bantu dengan poles dulu, mudah-mudahan berhasil ya teman-teman. Tapi biasanya sih untuk kalau sudah baret seperti itu biasanya nanti bergetar pada saat di akselerasi. Jadi ini kita ganti untuk kampas koplingnya komplit semua. Ini sudah kita cuci bersih. Ini sudah kita periksa juga di bagian CVT nya, pulinya ya, untuk kedua-duanya. Yang satu lagi untuk pulinya, untuk casing sudah kita bersihkan juga. Untuk spare partnya yang kita ganti itu untuk saringan kita ganti juga saringannya. Terus untuk seal, untuk packing setnya kita ganti komplit. Untuk kampas kopling kita ganti komplit juga. Ini untuk seal bondednya ya teman-teman. Ini kita tiga-tiga kita ganti. Setelah itu nanti kita cuci untuk bagian kepala bodinya kita bersihkan juga. Untuk karter nanti kita bersihkan. Ini kita rakit dulu di bagian yang pemasangan untuk kopling ini dulu, dan juga untuk CVT ya. Jadi setelah itu baru kita lanjut pemasangan untuk kepala bodi. Jadi keluhannya kemarin setelah dibongkar pertama ya, itu kemarin tiba-tiba tidak bisa jalan karena indikasinya itu kemarin salah isi oli. Karena pada saat kita periksa itu olinya ATF ya teman. Harusnya untuk matic ini T31 menggunakan yang CVT. Jadi karena salah oli kemarin, kampas kopling banyak yang rontok, lalu terjadilah sumpat di bagian saringannya. Jadi begitu starter mesin hidup lalu dimasukkan ke D, itu posisi mobil mau jalan. Tapi setelah itu tidak terlalu jauh jalannya. Begitu dia jalan, setelah itu tiba-tiba tidak mau jalan lagi. Jadi terdengar suara ngeet seperti itu, lalu maju mundur sudah tidak bisa lagi. Jadi kemarin sempat dibongkar juga. Di situ terlihat di bagian casing dan juga alat-alatnya semua sudah pernah dibongkarin sebelum di bengkel kita. Jadi kemarin ditarik ya dari bengkel sebelumnya, itu tarik ke bengkel kita. Ini hari ini kita mau rakit, mudah-mudahan berhasil ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Nah nih teman-teman, tuh CVT nya sudah kita perbaikin ya.
Ini kemarin TPT-nya itu ada sedikit luka di sini. Ini sudah kita bantu poles sedikit ya, mudah-mudahan bisa berhasil. Untuk sealnya juga sudah kita perbaiki, kita ganti bagian dalam seal teflonnya. Ini juga ini kondisinya sudah kita coba tes menggunakan tekanan angin. Alhamdulillah sudah berhasil. Ini tinggal kita lengkapin, pasang di bagian kopernya. Setelah ini kita lanjut dulu untuk pemasangannya. Oke, kita lanjut pemasangan untuk bagian seal bondednya. Ini kita belikan baru seal bondednya. Di sini. Ini untuk seal yang lain nanti kita pasang juga, yang di bagian distrum yang ini kita pasang. Kita belikan baru. Mesinnya ini yang lama. Yang lama kita ganti karena terjadi sobek di bagian pinggirannya sini. Oke, kita lanjut pemasangan. Nah, ini setelah kita pasang seal bondednya yang baru, ini hati-hati tuh pemasangannya ya, jadi jangan melisit, jadi harus betul-betul pas. Setelah itu kita pasang tuh spring ini. Oke, setelah itu kita pasang platnya yang ini ya, yang ini itu dan yang ini posisinya di sini. Oke, baru kita pasang spring. Baru nanti kita press, dia harus kita gunakan press ya, jadi agar bisa masuk. Oke. Nah, setelah kita pasang untuk seal bondednya, itu kita tes dulu menggunakan tekanan angin ya teman-teman, agar tidak terjadi kebocoran sebelum kita pasang setelah yang bagian yang lain. Ini kita tes dulu menggunakan angin. Ini kita gunakan gun ya. Ya, bergerak ya teman-teman. Ini. Oke, setelah kita tes menggunakan tekanan angin tidak terjadi kebocoran, ini lalu kita pasang tuh bagian kampas koplingnya di bagian depan ini. Oke, kita lanjut dulu. Oke, setelah itu kita pasang kampas koplingnya yang baru sudah kita belikan, kita susun lah, kita pasang di sini. Kita pasang dulu tuh plat yang di bawah. Setelah itu kita pasang plat untuk yang ini. Setelah itu kita pasang plat yang kopling yang baru ya teman-teman. Untuk yang lama itu platnya yang ini kita ganti baru. Oke, kita lanjut untuk pasang plat yang kedua. Setelah kita pasang, untuk yang lama ya platnya kita ganti, kita masuk lagi plat yang baru lagi. Lalu kita pasang plat yang paling tebal. Lalu kita pasang tuh sniperingnya ya teman-teman. Lalu kita cek untuk spillingnya harus sesuai seperti ini. Ini sudah cukup ya untuk spillingnya. Oke, untuk yang lama kampasnya yang ini kita ganti karena sudah usia juga ya, jadi agar usia itu sama kita remajakan semua. Yuk kita pasang distrumnya. Di sini ada bearing. Untuk bearingnya kita pasang seperti ini kondisinya pemasangannya. Setelah itu baru kita pasang untuk
Oke, setelah itu kita lanjut ke bagian yang lain. Sini ada bearing lagi, ini kita pasang. Nah, untuk pemasangan seal bonded yang ini itu harus kita gunakan presan ya, kita press, kita pasang. Karena untuk pemasangan ini hati-hati, jangan sampai meleset. Kalau meleset bisa sobek di bagian seal ya. Kita press dulu, kita pasang dulu teman-teman. Ya, kita lanjut dulu. Ini sudah kita pasang ya teman-teman, seal bonded yang baru. Cara kita press harus menggunakan SST ya, kita press baru kita masukkan springnya di sini. Kita susun dulu untuk kampas koplingnya, kita ganti baru juga, kita pasangin dulu. Nah ini teman-teman, kita lanjut pemasangan untuk kampas koplingnya di sini ya. Ini untuk kampas koplingnya kita ganti baru juga. Ini kita pasang dulu untuk plat yang di bawah. Setelah itu kita pasang plat lagi. Ini kampas koplingnya yang baru kita pasang. Ini plat lagi. Ini kampas juga baru. Ini platnya. Ini juga kampas. Itu kita pasang plat yang di sini. Setelah itu kita pasang dulu springnya yang tebal. Untuk springnya pakai yang tebal ya teman-teman. Oke, setelah itu kita pasang lagi untuk spring lagi, untuk penahan gigi yang di atasnya. Kita pasang gigi yang ini. Oke, setelah itu kita coba dulu menggunakan tekanan angin ya teman-teman. Nah ini kita tes lagi menggunakan tekanan angin ya teman-teman, untuk mengecekkan kebocoran di bagian sini. Kita coba dulu. Nah teman-teman, kita mau tes dulu tekanannya menggunakan tekanan angin ya. Ini di sini dari lubang yang ini kita beri tekanan angin, di sini akan naik. Ini posisi lagi pre dari giginya. Kalau kita tekan menggunakan angin, dia akan menekan dan ini akan berhenti, akan berat ya. Nah ini pokoknya kita beri tekanan dulu, jangan sampai ada terjadi kebocoran. Ini sudah aman, tinggal kita rakit pasang yang bagian yang lain. Kita lanjut dulu. Oke teman-teman, setelah kita pasang, kita mau lanjut pemasangan di bagian solusinya. Ini harus kita perhatikan di bagian untuk kampas koplingnya harus betul-betul masuk. Kita pasang dulu, kita pasang bearingnya di sini. Ini untuk bearingnya kita pasang dulu. Setelah itu kita pasang di bagian drum yang di sini ya teman-teman. Oke, pastikan benar-benar masuk. Setelah itu kita pasang di bagian tutup koper untuk dudukan teflonnya di sini. Baru setelah itu kita rakit kembali untuk bagian rantai-rantainya dan juga pompa olinya. Oke, kita lanjut dulu. Oke, setelah kita pasang di bagian sini, kita lanjut lagi pemasangan untuk bagian ininya ya teman-teman. Nanti baru ini kita perhatikan di bagian teflonnya agar tidak meleset. Ini ada bearing juga, jangan lupa kita pasang bearingnya. Setelah ini kita pasang terbaut. Oke, setelah kita pasang bearing, kita pasang untuk tutupnya ini.
Oke, lalu kita pasang untuk bagian baut-bautnya di sini ya. Oke, lanjut untuk pemasangan pompa olinya teman-teman. Ini untuk o-ring kita ganti baru, kita pasang di sini. Itu kita pasang di bagian sini ya untuk pompanya. Hati-hati pemasangannya, jangan sampai meleset untuk sininya ya teman-teman. Kita pasang tuh bautnya. Lalu kita kunci, setelah itu kita pasang ke bagian rantainya. Setelah sudah masuk ya, ini kita kembangkan klipnya di sini. Oke, sudah kita pasang untuk bearing, ada ring lagi ya teman-teman, ini posisi di atas ini. Oke, lalu kita pasangin bagian yang lain. Oke, setelah ini kita sudah pasangin semua ya teman-teman, untuk rantainya dan juga untuk gigi gedang kita pasang, tinggal kita pasang koper. Nanti setelah itu kita balik, kita pasang, kita rakit di bagian pala bodinya. Nanti pala bodinya kita record juga untuk pencuciannya. Nanti setelah itu baru kita pasangin dan kita naikkan ke unitnya. Oke, kita lanjut. Nah, ini kita mau pasang teman-teman. Ini o-ringnya sudah kita ganti baru. Di sini kita pasang, lalu kita masukkan ke pala bodinya di sini. Jadi setelah itu baru kita kunci baut-bautnya, kita tutup kopernya. Oke, kita lanjut dulu. Nah, ini untuk pala bodi sudah kita pasang. Tinggal kita pasang bagian saringannya, kita ganti baru juga ya teman-teman. Ini mau kita pasang untuk saringannya di sini. Oke, nanti setelah itu kita pasang untuk starternya. Oke, kita lanjut. Nah ini teman-teman, untuk Matic Nation XL ini sudah kita naikkan ya. Ini kemarin tidak kita record untuk menaikkannya karena repot ya, banyak kerjaan. Hari ini kita mau coba tes. Matic sudah kita rapikan, sudah kita pasang, mudah-mudahan tidak ada masalah lagi ya. Ini kemarin pada saat kita masukkan D, awal masuk D itu bisa jalan, tapi setelah itu langsung tidak bisa lagi, digas-gas juga tidak bisa jalan, maju juga, mundur juga sama seperti itu juga. Kita mau tes dulu ya teman-teman, kita coba panasin dulu ini mesinnya, nanti setelah itu kita tes untuk masuk D dan juga masuk R ya. Oke, kita lanjut dulu. Nah ini teman-teman, untuk Maticnya sudah selesai, kita pasangin semua. Ini mesinnya sudah kita panasin dari tadi ya. Tadi karena baterainya itu sudah mulai lemah karena sudah terlalu lama. Ini untuk kondisi mesin seperti ini teman-teman, kasar, dan mesinnya juga pincang ya, pincang. Ini belum kita rapikan, nanti kita rapikan lagi. Ini kita mau tes jalan dulu. Terus sudah kita panasin tadi sekitar 20-30 menit tadi ya, setengah jam kita panasin. Kita mau tes jalan. Ini kemarin keluhannya itu pada saat masuk D, mobilnya jalan sebentar, setelah itu ngelos, tidak bisa jalan lagi. Pada saat masuk gigi R juga sama seperti itu. Begitu masuk gigi R, dia langsung ngelos juga, tidak bisa jalan. Jadi kondisinya seperti yang di video awal, kondisi seperti itu. Ini kita coba mau tes teman-teman. Ini untuk Nissan X-Trail T31, Maticnya CPT ya, Maticnya CPT. Kita mau coba tes. Oke, kita coba tes jalan ya teman-teman. Ini kondisinya, kita masukkan ke posisi D. Kemarin pada saat kita masukkan gigi D itu tidak bisa jalan sama sekali ya. Kita coba masukkan D, mesinnya langsung drop ya, karena memang kondisi mesinnya itu tidak normal. Kondisi mesinnya pincang seperti itu ya. Itu pada saat kita cek di bawah terdapat gejala seperti pernah dikerjakan di bagian mentalan seperti itu dulu. Oke, kita coba tes jalan ya teman-teman. Ini suaranya sedikit kasar dan juga mesinnya berbeb seperti itu.
Kita coba tes dulu metiknya. Oke, kita tes jalan ya teman-teman. Ini tutup tarikannya sudah lumayan, alhamdulillah. Sudah kontaknya sudah ada. Tadi pada saat kemarin ya, pada saat kita tes itu tidak mau jalan seperti ini kondisinya. Jadi metiknya itu sudah begitu masuk awal itu langsung setelah itu tidak bisa jalan lagi. Ya alhamdulillah sudah bisa jalan ya teman-teman. Ini untuk kondisi metiknya. Ini kita tes dulu. Kita tes jalan karena untuk CVT ini tidak ada overrun, jadi dia mulus jalan terus sampai kecepatan berapa dia jalan terus. Jadi kondisinya seperti itu ya. Ini nanti kita panasin dulu, kita biarin, kita tes dulu sampai nanti akhirnya seperti apa, kita lanjut dulu. Nah ini teman-teman, untuk Nissan X-Trail-nya kita lanjut tes. Ini kita bawa jalan jauh ya. Ini kita tes dulu agak jauh, sekitar 10 kiloan. Ini sudah di jalan. Ini kita coba tes dulu untuk manual dan juga untuk metiknya. Ini untuk yang manualnya nanti kita coba juga pada saat di jalan lurus nanti ya teman-teman. Ini jalannya sedikit berlubang, tapi untuk responsif dan juga untuk akselerasinya sudah bagus, normal. Cuman ini mesinnya memang agak pincang dan juga suaranya kasar. Kita coba tes untuk manualnya ya teman-teman. Untuk manualnya kita tes seperti ini. Ini kita geser, tinggal kita geser di sini terlihat angka 1 2 3 4-nya ya. Nah, kalau kita geser ke depan dia masuk 4 nih. Kita masukkan lagi. Dia masuk 5. Indikatornya ya teman-teman terlihat tuh 5. Kalau kita turunkan dia turun lagi ke 4 nih. Untuk responsifnya bagus sekali. Ini kita tes terus sampai normal ya mesinnya. Kita masukkan ke D lagi. Kita coba tes lagi teman-teman. Nanti setelah kembalinya nanti dari ujung depan itu sekitar 20-an kilo. Nanti kita record lagi. Oke, kita lanjut dulu. Nah ini teman-teman, ini sudah kita arah pulang ya untuk pengetesannya. Alhamdulillah sudah tidak ada masalah lagi di bagian metiknya. Ini sudah kelar ya. Untuk akselerasi sudah normal bagus, untuk manualnya juga sudah bagus, tidak ada masalah. Jadi kemarin itu begitu kita masukkan D itu tidak bisa jalan sebentar, setelah itu tidak bisa jalan lagi. Nah jadi setelah kita overhaul, kita cek di bagian oli kondisinya seperti itu ya. Kemarin ada kesalahan pengisian oli, seharusnya CVT dimasukkan oli yang ATF. Jadi sempat juga dibongkar-bongkar kemarin. Nah tidak berhasil ya teman-teman. Alhamdulillah ini sudah selesai, sudah berhasil untuk perbaikannya. Untuk spare partnya semua ada di video kita tadi. Jadi untuk perbaikan Nissan X-Trail T31 CVT ini yang mengalami tidak bisa jalan pada saat masuk D dan juga masuk R sudah selesai. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman videonya. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video kita selanjutnya. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif.